Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Lebih Dekat, eksklusif bersama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas kasus rabies. Baik, dokter, kita sudah tahu banyak soal kasus rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus rabies yang terjadi ini. Boleh Dokter ceritakan sedikit instruksi atau himbauan apa bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, jadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemirsa, sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 1 Disnak tahun 2025 yang isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh kepala wilayah maupun stakeholder terkait termasuk masyarakat agar supaya mulai bulan September sampai bulan November, 1 September sampai 1 November 2025, maka semua anjing itu harus diikat atau dikandangkan dan tidak dilepas liarkan. Ya. Karena kalau anjing dilepas liarkan tentu berpotensi untuk menularkan virus rabies kalau anjing itu tertular rabies kepada anjing yang lain atau kepada manusia. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus rabies, maka anjing itu tidak dilepas liarkan, atau dulu kalau kita zaman dulu ada PSBB, pembatasan sosial untuk kasus COVID, itu kita sebutnya lockdown. Dan selama 2 bulan ini, maka Dinas Peternakan Provinsi, seluruh provinsi NTT akan melakukan vaksinasi masal rabies gratis kepada masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan kalau anjingnya diikat di rumah atau dikandangkan, maka ketika petugas datang untuk memvaksin, anjingnya tersedia. Tetapi kalau dilepas liarkan, tentu susah kita mau tangkap anjing ini untuk divaksin. Nah, seperti itu. Siap dokter, ini kita melihat mungkin di beberapa daerah ya, tadi dokter sempat katakan bahwa di TTS terjadi peningkatan kasus rabies terus-menerus. Apakah ini kemudian akan menjadi kasus luar biasa? Ya, jadi memang sebenarnya Timor ini sejak 2023 itu ketika kasus pertama itu sudah dinyatakan sebagai KLB. KLB itu artinya kejadian luar biasa, dari 0 menjadi 1 saja itu sudah KLB. Nah sekarang setelah berjalannya waktu, status KLB itu belum dicabut sampai sekarang nih. Artinya sampai sekarang kasus wabahnya itu belum dicabut sampai sekarang. Sehingga ya kita masih dalam status KLB atau wabah itu sampai sekarang. Walaupun kasusnya tetap naik turun, tetapi statusnya itu belum dicabut sama gubernur ya sampai sekarang. Sehingga diharapkan kabupaten kota tetap, masyarakat tetap waspada karena kematian masih tetap terjadi, ya, belum ada penurunan kasus. Demikian. Ini tadi juga sudah ada instruksi langsung dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait lockdown anjing ya dokter ya. Dan untuk langkah strategis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri seperti apa nih menanggapi kasus ini? Ya, jadi untuk instruksi gubernur ini kan diinstruksikan juga kepada seluruh bupati dan wali kota seluruh NTT. Tentu diharapkan setiap wali kota dan bupati pun mengeluarkan instruksi untuk menindaklanjuti instruksi dari gubernur. Tentu menyesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing kabupaten kota. Dan untuk itu kami dari Dinas Peternakan bekerja sama dengan beberapa NGO untuk kami juga melakukan public awareness atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan yang penting di dalam masa lockdown ini kami melakukan vaksinasi massal gratis. Untuk Pulau Timur saja kami rencanakan dalam waktu 2 bulan ke depan ini kami vaksin sekitar 200.000 ekor anjing. Itu artinya sekitar di atas 80% anjing kami vaksin. Nah, untuk membentuk namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Ingat dulu waktu COVID, kalau kita sudah divaksin di atas 80%, lalu kita melakukan lockdown, maka dengan sendirinya virus akan berkurang dan hilang. Dan sekarang kita bisa komunikasi tanpa pakai masker kok. Siap, nah, anjing ini kita mau pakai secara seperti itu. Oke, luar biasa juga ya ini langkah strategis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dokter melihat kasus ini, apakah nanti ke depannya akan ada pengembangan-pengembangan dari program Dinas Peternakan terkait penyakit yang ada pada hewan, kedepannya seperti apa dokter? Rabies atau penyakit yang lain? Penyakit yang lain. Oh iya, kita memang di tengah sekarang lagi ada namanya penghematan, ya efisiensi di pemerintah pusat maupun daerah. Memang kita agak kesulitan soal anggaran, tetapi itu tidak menutup kreativitas kami untuk bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber pendanaan. Dan puji Tuhan kami di beberapa bulan ke depan dan tahun inilah kami sudah mendapat support dari beberapa NGO, pertama dari
Mission Rabies dari Inggris, yang untuk rabies. Yang kedua dari Jan Domestik, dari Human World for Animal dari Amerika. Dan kami juga mendapat bantuan dari FAO, Badan Dunia PBB, itu untuk kasus African Swine Fever, penyakit pada babi yang menimbulkan kematian yang banyak, itu juga kami dapat bantuan. Dan juga dalam waktu dekat kami akan dapat bantuan dari DFED, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangannya Australia, untuk penanganan kasus penyakit pada hewan maupun penyakit pada manusia, One Health, bekerja sama Dinas Kesehatan. Jadi banyak program-program yang kami dibantu oleh pihak luar, karena memang kita tahu bersama, Kak Salvi, bahwa saat-saat ini kita kesulitan untuk pendanaan untuk sumber-sumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya, dokter, luar biasa ya. Ternyata Dinas Peternakan juga punya amunisi sendiri nih untuk membantu masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi untuk membahas vaksinasi dan juga kendala yang dialami oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah jeda yang satu ini.